Oke, baik. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membuat sebuah boarding house. Nanti boarding house di sini berisikan sebuah, ada di dalam boarding house. Nah, nanti di dalam boarding house itu terdapat bonus. Terus nanti ada room dan ada room image kayak gitu. Oke, nanti kita akan buat filamen boarding house resort terlebih dahulu. Oke, perintahnya adalah php artisan php artisan make filament min resource pasti boarding house. Oke, sudah terbuat di sini di folder boarding house CRUD-nya sudah terbuat, terus di bagian boarding house-nya juga sudah terbuat. Oke, sekarang kalian boleh untuk pergi ke sini untuk ke bagian filamennya. Buka lagi filamen, lalu pilih version 3 di sini. Nah, version 3, terus kalian scroll ke bawah nih. Kita akan membuat sebuah tabs gitu. Kalian bisa ke forms, terus cari untuk bagian layout, lalu tabs. Nah, nanti kita akan copy nih tabsnya nih di sini semua, karena nanti kita tab 1 itu nanti digunakan untuk informasi umum dalam body host, terus tab keduanya kita akan gunakan untuk bonus ngekos, dan tab ketiganya itu akan gunakan untuk kamar. Nanti hasilnya kurang lebih tabnya seperti ini isiannya kayak gitu. Kita mulai copy dulu dari tabs di area atas sampai ke bawah, di copy, pindahkan ke bagian piece code kalian, codingan program. Di sini ada skema. Nah, di dalam skema ini kita boleh untuk pastekan di sini. Oke, nah seperti ini. Ini kita hapus dulu aja yang kuning-kuningnya. Nah, tidak perlu. Oke, nah dari sini kita akan menambahkan forms komponen dulu. Di sini berarti use illuminate forms. Illuminate filament forms table. Oke, nah di sini kita tambahkan sebuah forms garis miring components garis miring tabs seperti ini. Sebentar, ini masih salah. Coba kita cek lagi di sini. Ini yang kita tambahkan itu sebentar. Ini udah ada, berarti filament forms titik koma. Oke, terus ini kita kopikan untuk use filament forms komponen tabsnya, kita kopikan, pastikan di sini. Oke, terus filamen udah ada. Berarti nggak usah kita kopikan lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu kalian tambahkan adalah from komponen tabsnya aja gitu. Di sini from komponen tabs. Oke, nanti di sini kita tambahkan juga, kita akan mulai from garis miring components garis miring tabs. Nah, ini tab 1 kita akan ganti menjadi informasi umum. Oke, nah kita akan mulai nih. Isian di informasi umum adalah di isian boarding house itu sendiri gitu. Nah, sebelum itu kita kasih kolom span dulu. Mungkin di sini kita kasih untuk kolom span 2, Oke, nah kita akan mulai isi di bagian sini. Nah, di sini kita akan isi. Pertama, kita akan isi di sini untuk thumbnail terlebih dahulu, karena di sini sebenarnya thumbnailnya ada posisinya ketiga ya. Kita naikkan ke urutan pertama, berarti kita akan menggunakan sebuah from table, from components table, from component. Oke, from component file upload titik 2 double mic, lalu isiannya itu ada image. Oke, nanti di dalam sini bukan image tapi thumbnail. Oke, terus di dalam sini kita akan simpan, ini akan disimpan berupa apa? Berupa image.
Lalu di dalam sini kita akan tambahkan kembali penyimpanannya di mana, yaitu directory. Tempat penyimpanannya adalah boarding underscore house. Oke, terus di sini kita tambahkan lagi require. Berarti di sini kolomnya itu wajib diisi gitu. Dari mulai untuk tab upload ini nanti yang berisikan namanya thumbnail itu wajib diisi berupa gambar. Nanti gambar itu akan disimpan di dalam directory boarding house kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke nama atau name. Oke, di sini kita akan tambahkan forms garis miring components garis miring, di sini akan ada namanya text input, lalu double mic, isiannya itu adalah nama atau name. Oke, di dalam nama itu nanti akan kita kasih untuk penempatan sebuah required dulu. Lalu di sini kita akan kasih debounce. Berarti debounce itu merupakan sebuah delay, berapa milisecond delaynya ketika nanti ada perubahan di bagian nama untuk diupdate ke after state update-nya kayak gitu. Ini kita kasih reaktif. Oke, reaktif. Lalu di sini kita kasih lagi after state update. Nah, seperti ini ada fungsi atau function. Terus di sini kita kasih $state, callable, spasi $set. Nah, di sini kita enter, kita kasih $state atau $set. Di sini kita set dulu, set, lalu di isiannya di sini kita kasih untuk perubahan di sebuah slug, koma, kita kasih str double titik 2 baru di sini slug. Oke, lalu di sini kita kasih $state seperti ini. Oke, di bagian sini ini karena di sini ada bagian package-nya atau ibaratnya library-nya belum kita install, belum kita cantumkan, maka di sini kita boleh tambahkan use illuminate, di sini support miring str. Nah, seperti ini. Nah, str sudah beres sampai sini. Di bagian name sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian slugnya. Oke, di sini kita enter forms garis miring components garis miring, di sini text input, isiannya itu adalah sebuah nama berupa slug. Oke, di sini kita kasih require. Oke, nah seperti ini. Thumbnail sudah, name sudah, slug sudah. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah relasi ke citi dan kategori. Nah, di dalam citi dan kategori ini, di sini kita boleh tambahkan perintah forms garis miring components garis miring. Di sini kita akan menggunakan sebuah select fiturnya. Nanti dia bisa drop and down gitu kan. Dropnya nanti bisa up, bisa down gitu. Bisa memilih mana yang sesuai dengan citinya, mana yang sesuai dengan kategorinya gitu. Nanti di sini kita akan membuat sebuah menggunakan select gitu, mic, lalu isiannya itu adalah city underscore id. Lalu di dalamnya terdapat, karena ini punya relasi ke bagian sebuah citi dari boarding house, maka di sini kita kasih relationship, terus isiannya adalah city, koma, lalu di sini name seperti ini. Lalu di bawahnya kita kasih required. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian kategorinya ini boleh kita copy paste aja, lalu diganti isiannya itu berarti bukan citi lagi, melainkan kategori underscore id, dan sini juga kategori. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Terus kita sekarang masuk ke description. Nah, kalau di description sendiri kita akan menggunakan list editor. Fungsinya itu sama, semacam kayak text area, cuman bedanya kalau pakai list editor itu sama kayak WPS atau Word. Di situ ada bisa bold, bisa di garis miringkan, bisa diatur untuk font size-nya lebih besar atau lebih kecil kayak gitu, dan lain-lain. Itu bisa, itu menggunakan text editor. Kita akan menggunakan sebuah prompts components garis miring, di sini rich editor,
lalu menggunakan dalamnya itu namanya description. Oke, seperti ini, kasih required. Oke, description sudah, baru kita masuk ke price. From garis miring komponen garis miring, di sini kita akan menggunakan text input titik 2 mic, di sini price. Oke, di dalam price itu nanti terdapat, karena di sini price itu berarti berupa inputan angka, berarti kita akan masukkan numerik. Jadi dikhususkan untuk angka saja, tidak bisa untuk huruf kayak gitu. Lalu di dalam numerik itu ada namanya prefix. Prefix itu fungsinya untuk mengetahui nominal atau mata uang kita. Kita mau menggunakan mata uangnya apa nanti di situ. Nanti kita masukkan IDR karena rupiah, lalu kita kasih require. Nah, di sini berarti wajib diisi. Semua kolom saya cantumkan require, berarti tandanya wajib diisi. Seperti itu. Terakhir itu ada address. Addressnya berarti from garis miring components garis miring, di sini text area kita menggunakannya sama seperti list editor, cuman hanya kalau text area itu tidak ada boldnya, tidak ada bisa garis underline atau garis miring atau diperbesarkan font size-nya atau diperkecil kayak gitu, itu tidak ada gitu. Kalau text area itu tidak ada, kalau list editor itu ada seperti itu. Naik, lalu isiannya itu ada address. Di sini kita kasih required. Oke, seperti ini. Udah beres, kita coba cek lagi. Mana? Sini, ini kita close. Nah, kita refresh. Oke, di sini belum muncul. Kalau belum muncul seperti ini, kita boleh untuk atasinya dengan PHP Artisan Optimize. Enter. Oke. Satu lagi biar ininya lebih ringan, kita boleh filamennya biar lebih ringan, itu kalian menambahkan sebuah perintah PHP Artisan filament titik 2 filament optimize. Nah, biar filament kalian itu tidak terlalu banyak chats-nya gitu. Filament namespace, oh salah typo. Kenapa? PHP Artisan filament optimize. Seperti ini. Oke, jika sudah kita refresh. Oke, nah di sini sudah ada boarding house-nya. Nah, di sini coba kita new boarding house. Nah, di sini sudah ada ya informasi umum, ada tab 1, tab 2. Tab 1 itu kita ganti jadi informasi umum, terdapat thumbnail seperti ini. Terus ada nama, nanti di sini sesuai dengan apa yang kalian inputkan, ada slug, ada. Nah, di bagian city yang tadi kita menggunakan select itu seperti ini. Semakin banyak datanya, semakin kalian bisa pilih sesuai dengan nama tempat atau kota kaliannya, seperti itu. Nah, kategori di sini ada apa aja kategorinya, ada hotel kah atau kos-kosan atau kos-kosan lain namanya apa kayak gitu. Nah, kalau di sini di bagian description itu namanya rest editor seperti ini. Dia ketika kita inputkan bisa kontrol A, bisa B atau lebih bold gitu, atau bisa lebih miring, atau kita kasih underline seperti ini. Bisa kita perbesar atau perkecil kayak gitu. Ini seperti ini. Atau kita bisa kasih number di sini 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Kalau misalkan di tadi di bagian sini di bagian price itu ada IDR. Nah, inilah prefix akan ditempatkan di sini kayak gitu. Kalau kita ganti namanya bukan IDR, misalkan jadi apa dolar atau USD misalkan, simpan, kita save, terus kita refresh. Nah, dia akan berubah di sini seperti itu. Ya, kita IDR aja karena kita di Indonesia, mata uangnya itu adalah rupiah. Nah, di sini IDR itu address, yaitu tadi yang tadi text area itu sebenarnya kayak gini, cuman bedanya dia ada fungsi-fungsinya aja. Kalau bagian rest editor, kalau misalkan text areanya tidak ada gitu. Oke, kita lanjut di bagian tabs kedua.